Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halakal hayata wal mauta liyabluwakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Mari kita, hati pikiran kita kembali kita konsentrasikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sekalian alam, benar-benar kita renungkan keagungan dan kebesaran kekuasaan serta sifat rahmatnya kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Bagi kita yang hidup pasti akan merasakan puas dan gembira serta bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang dicurahkan kepadanya. Rasa syukur yang dapat menumbuh kesadaran, sadar akan apa yang dikatakan bahwa ini dan milik saya, dan pada hakikatnya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nyawa yang ada pada diri kita milik Allah. Kita hanya sebagai hak pakai. Dengan demikian insya Allah akan timbul dari jiwa rasa takwa kepada Allah dan sekaligus memahami bahwa suatu makhluk yang berada di alam jagat ini tanpa kecuali mengalami mati. Allah tidak akan menciptakan suatu pun hidup abadi, kekal selama-lamanya, tidak pandang siapa, apakah itu orang baik-baik, apakah itu orang yang durhaka, ataupun kaya dan miskin, berpangkat, sekalipun semuanya pasti akan mati. Ini kita gambarkan ini, ya. Kalau kita melihat masih diberikan kita umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma ja'alna libasyarin min qablikan haulul la afa'in mitna fahumul khalidna kullu nafsin syaikatul maut." Dan tidaklah kami ciptakan manusia sebelum engkau itu hidup kekal abadi. Apa engkau akan mati? Maka mereka akan kekal abadi. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Yang perlu kita harus melihat gambaran-gambaran yang kita harus lakukan. Karena pada ayat tersebut Allah juga telah memberikan pengertian kepada kita bahwa semua itu pasti akan mati. Sebelum mati, yakni semasa masih hidup, selalu kita diuji bermacam-macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan cobaan yang merupakan hal yang tidak senang seperti sakit, kemiskinan, dan kematian, dan keberangkutan. Itu semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, semua ujian itu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, ketika sakit kepala menimpahnya, "Aduh kepalaku," Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berharap itu terjadi pada suatu aku masih hidup, karena aku akan memintakan ampun untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada Allah untukmu Aisyah." Berkata, "Wa ta'syukliyah, Nabi Allah, aku akan pikirkan engkau menginginkan aku mati, dan jika terjadi engkau akan menghabiskan seluruh waktumu dengan istri-istrimu yang lain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan, aku harus mengatakan, oh kepalaku,
Aku ingin mengiringkan untuk Abu Bakar dan anaknya untuk menunjukkan sebagai penggantiku, sementara sejumlah orang yang mengakui ataupun menginginkan sesuatu, tetapi kemudian aku akan berkata kepada diriku sendiri, Allah tidak akan mengizinkan seperti itu, dan umat mukmin yang mencegahnya. Coba kita lihat ini. Karena diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kau inginkan kematian karena musibah yang menimpa kalian, tetapi juga kalian menginginkan kematian. Katakanlah, ya Allah, berikanlah aku tetap hidup apabila hal itu lebih baik untukku, dan biarkan aku mati jika itu lebih baik untukku. Sini kita harus melihat bahwa kita harus berpegang teguh kepada nilai-nilai agama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak terlepas dari nilai-nilai agama kepada kita. Coba kita lihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ayyabu izanaba rabbahu anni masyaniya durru wa anta ar-rahmur rahimin. Coba lihat. Dan ingat kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan akan menyayangi dari semua yang penyayang. Yang kita lihat itu ayat yang diberikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Anbiya ayat ke-83. Mari kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah juga berfirman, wa Ismaila wa Idrisa wa Zalkif kullum minas sabirin. Dan ingatlah Ismail dan Idris, mereka itu semua termasuk orang-orang yang sabar. Karena kesabaran ini yang diberikan kepada kita harus memberikan suatu nilai-nilai iman kepada kita, sehingga kita tidak lupa, dan kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perlu kita mengadakan introspeksi diri, sehingga kita selalu mengingat kematian. Karena setiap hari setelah kita melaksanakan sholat subuh, lalu kemudian kita mengadakan sholat duha di pagi hari, kita bermunajat kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kami hidayah, tunjuki kami ya Allah dengan jalan yang lurus. Tidak ada lagi permintaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian usikum wa nabi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.